welcome back to Madam English YouTube channel. Kali ini aku bakalan share nih tentang naratif tenses. Nah, kita akan bahas ya tenses atau tata bahasa yang biasanya digunakan dalam teks naratif. Teks naratif itu biasanya digunakan untuk entertaining, to entertain the reader or listener. Oke, yuk langsung aja kita lihat penjelasannya berikut ini. Dalam penjelasan kali ini, kita akan bahas tentang narrative tenses, past simple, past continuous, past perfect simple, and past perfect continuous. Kenapa sih kita bahas tentang tenses atau tata bahasa yang past semua? Karena teks naratif itu biasanya menceritakan kejadian atau cerita di masa lampau. That's why kita menggunakan tata bahasa yang lampau juga. Yuk langsung aja kita bahas berikutnya. Narrative tenses. Narrative tenses are used to describe past events. Jadi narrative tenses itu, tata bahasa naratif itu digunakan untuk mendeskripsikan kejadian di masa lampau. They are typically used to tell stories or narrate anecdotes. Jadi biasanya nih tensesnya atau tata bahasanya digunakan untuk menceritakan cerita atau menarasikan cerita-cerita lucu, anekdot ya. Nah, kita lihat penjelasan yang pertama. Di sini kita akan menggunakan warna pink deh, boleh ya. We use the past simple tense to narrate complete action in the past. Jadi kita menggunakan past simple itu untuk menarasikan suatu action yang telah selesai di masa lampau. Yang kedua nih, past simple digunakan untuk narrate past events in chronological order. Untuk menarasikan kejadian di masa lampau yang chronological, berurutan gitu ya. Lalu yang ketiga, past simple itu digunakan untuk menarasikan past habits and past states. Jadi pernyataan di masa lampau atau habit, kebiasaan di masa lampau. Begitu ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang past simple. Contoh kalimatnya. My family and I went to the Alps last year. Jadi keluarga saya dan saya pergi ke Alps last year, tahun lalu. Gitu, kejadiannya tahun lalu. When ini dari kata go. Ya, when ini verb bentuk kedua. Iya. We skied in the mountains in the morning. Kami bermain ski di pegunungan ketika pagi hari. Di sana ya, tahun lalu ya. Lalu they trained from 9 a.m. to 11 a.m. and then had lunch. Gitu ya. Ini kejadiannya mereka latihan dari jam 9 sampai jam 11 dan mereka makan siang. When I was a kid, ketika saya masih kecil, I never wore jeans. Saya tidak pernah mengenakan celana jeans. I didn't like them. Saya tidak suka celana jeans gitu ya. Nah ini semua yang bercetak tebal itu menggunakan verb bentuk kedua. Ya, ini Miss makasih. Verb to, verb to, verb to ya. Ini verb to juga. Nah, past simple tense ini patternnya adalah my family and I ini subject. Ya, aduh jelek banget sih tulisannya. Kita ganti ya. Ulang lagi. My family and I ini adalah subjeknya. Lalu verbnya adalah when. Nah, ini adalah kata keterangan atau complement ya. We ini adalah subjeknya, jadi verb to. Lalu di sini ada kata keterangan juga, kata keterangan ya. They ini subjeknya. Ini ada kata keterangan juga. When I ini adalah subjeknya, verb to. Ini adalah objeknya, begitu ya. I never wore jeans. Nah, ini I ini subjek juga ya. Were ini adalah verbnya. I ini subjek dan didn't like ini verb to-nya. Jadi kalau kita simpulkan, past simple tense itu cara buatnya adalah kita tuliskan subjek ditambahkan verb bentuk kedua. Ini boleh ya, aku hapus dulu ya sedikit ya. Aku hapus subjek ditambahkan verb bentuk kedua ditambahkan objek atau complement. Complement itu kata keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat, seperti itu. Kalau objek merupakan kata benda atau noun, gitu. Sudah paham? Yuk, ini penjelasan yang pertama ya, past simple. Kita akan lihat yang berikutnya nih. Nah, ini yang kedua, yaitu past continuous tense. Kalau past simple,
itu menyatakan kejadian yang complete di masa lalu begitu ya. Kalau past continuous itu we use the past continuous tense to set the background to a story. Jadi kita menggunakan past continuous tense untuk setting the background to a story. Jadi menyatakan suatu background story begitu ya, latar belakang story. Describe a scene or situation that lasted for some time. Jadi mendeskripsikan scene, kejadian gitu ya, atau situasi yang berakhir pada waktu tertentu. Lalu digunakan juga past continuous ini to refer to an ongoing action which was interrupted by another one. Jadi untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung yang mana ini menginterupsi kejadian lainnya, begitu. Nah, kita akan lihat contoh kalimatnya. It was a cold winter morning. It was snowing heavily. Nah, sedang berlangsung nih, turun salju, begitu ya. It was snowing heavily. Jadi, sedang turun salju yang deras, begitu ya. Oke, lanjut. They were living together in those days, but then split up. Mereka tinggal bersama pada hari-hari yang dulu begitu ya, pada hari itu. But then split up. Lalu mereka berpisah begitu ya. Were living. Lalu I was taking a bath when you phoned. Nah, ini yang menunjukkan yang ketiga ini ya. Saya sedang mandi ketika kamu telepon. Jadi dia ada kejadian yang sedang berlangsung, lalu ada kejadian lainnya terjadi. Begitu. Kejadian yang sedang berlangsung adalah saya sedang mandi. Lalu kejadian yang terjadi berikutnya adalah you phone. Ini berlangsung bersamaan. Ya, jadi menginterupsi. Teleponnya ini menginterupsi dia lagi mandi. Begitu ya. Oke, ini agak dihapus sedikit ya karena terlalu atas. Nah, kita perhatikan lagi deh. Kalimat-kalimatnya. Setelah subjek, ini subjek ya. Was snowing berarti ada be ini to be ya. Karena ini past jadi to be-nya was sama were. Be ditambahkan snowing ini verb bentuk ing. Verb ing gitu ya. Lalu they ini adalah subjeknya. Were ini adalah be. Lalu living ini adalah verb ing. Lanjut. I ini adalah subjek. Was ini be. Taking ini adalah verb ing. Jadi bisa kita simpulkan untuk membuat kalimat past continuous yaitu subjek ditambahkan be. Be-nya ini bisa was atau were ya. Was atau were. Lalu ditambahkan dengan verb ing. Oke, mudah bukan? Ini menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau, mendeskripsikan scene atau situasi yang terjadi pada waktu tertentu ya, dan selesai pada waktu tertentu. Atau untuk men-set atau menyatakan situasi dalam suatu cerita. Background of a story. Jadi latar belakang story-nya bagaimana sih, begitu ya. Kita bisa menggunakan past continuous. Ini contoh kalimatnya. Oke, ini penjelasan untuk past continuous. Kita akan next. Past perfect simple. Nah, past perfect simple ini kita akan bahas nih. Past perfect simple ini digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama, events that took place before another event in the past. Jadi, kejadian-kejadian yang terjadi sebelum kejadian-kejadian di masa lampau lainnya. Past perfect simple. Misalnya nih, ini jam 9 pagi. Ya, sekarang udah jam 10. Nah, ini jam 7 pagi. Misalnya begitu ya. Sekarang jam 10. Ya. Ini Miss Mel lagi teaching. Nah, di jam 7 ini Miss Mel lagi sarapan. Nah, untuk menyatakan kejadian yang lebih lampau daripada kejadian lampau lainnya, kita menggunakan past perfect simple. Oke, paham? Ini kan saat ini ya, saat ini sedang berlangsung. Jam 10 pagi saat ini. Lalu, tadi pagi jam 9-nya Miss Mel lagi mengajar. Terus jam 7-nya, karena sudah lebih lampau lagi dari mengajar,
Wisma menyatakannya menggunakan past perfect tense. Nah, jadi begitu ya, untuk menyatakan kejadian yang lebih lampau daripada kejadian lampau lainnya, kita menggunakan past perfect simple. Nah, yang kedua, past perfect simple ini digunakan untuk past states and situation that started earlier in the past. Jadi, pernyataan atau situasi yang terjadi lebih awal ketika di masa lampau. Nah, berikut adalah contoh kalimatnya. When we arrived at the airport, the plane had already left. Jadi ketika kami ini tiba di airport, pesawatnya sudah berangkat. Jadi yang sudah terjadi duluan yang mana? Pesawatnya berangkat duluan. Baru kami ini tiba di airport. Yang lebih lampau adalah kejadian yang ini. That's why ini menggunakan past perfect simple. Contoh yang lain. I had never seen such beauty before. Jadi saya belum pernah melihat yang secantik ini, begitu ya. Yang berikutnya, we'd worked together for 30 years before he retired. Jadi kami telah bekerja sama selama 30 tahun sebelum dia retired atau pensiun. Gitu. Jadi telah bekerja samanya udah 30 tahun sebelum pensiun. Jadi kejadian ini sudah lebih lampau dibandingkan dia pensiun, ya kan? Ini juga. Jadi kalau kita perhatikan, kalimatnya menggunakan subjek ya. Kita hapus sedikit di sini. Karena ini yang paling mudah ya untuk dicoret di bawahnya. Subjeknya I, had never, had ya. Never ini boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Ini penambahan aja menunjukkan bahwa tidak pernah gitu ya. Seen ini verb bentuk ketiga. Ini juga sama. We ini adalah subjek. Ini yang with ini kepanjangannya adalah had ya. Itu disingkat aja. Terus ditambahkan verb bentuk ketiga. Gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan perfect simple ini patternnya adalah subjek ditambahkan dengan had ditambahkan verb bentuk ketiga. Verb 3. Had ini mau subjeknya apapun tetap had. Begitu ya. Oke, sudah paham? Selanjutnya kita akan next. Ini adalah past perfect continuous. Nah, kalau yang tadi past perfect aja, sekarang past perfect continuous ya. Ini untuk menyatakan events atau kejadian that were happening over a long period of time yang terjadi selama periode waktu tertentu before another event in the past. Sebelum kejadian masa lampau lainnya. Begitu ya. Contohnya, negotiations had been going on for months before our company agreed to merge. Negosiasi telah berlangsung selama berbulan-bulan sebelum perusahaan kami setuju untuk bekerja sama atau bergabung gitu ya. Had been going on. Next. They had been exchanging love letters before they finally got married in 1920. Oke, mereka telah bertukar surat cinta sebelum mereka akhirnya menikah di tahun 1920, gitu ya. Yang berikutnya, we'd been walking for hours when we finally found the hotel. Kami telah berjalan selama berjam-jam ketika kami akhirnya menemukan hotel. Nah, kalau kita lihat kalimatnya ya, subjek ditambahkan had, ditambahkan been, ditambahkan going itu verb ing ya. Verb ing. Nah, selanjutnya sama ini juga subjek ditambahkan had, ditambahkan been, ditambahkan verb ing. Nah, itu adalah pattern untuk past perfect continuous tense. Nah, gimana, mudah bukan? Selanjutnya kita akan lihat yang berikutnya ya. Kita akan practice terlebih dahulu. Nah, penjelasan tensesnya sudah ya. Jadi ada 4 ya tadi ya. Selanjutnya kita akan lihat nih, practice. Look at the image. Di sini Miss kasih lihat image di sini ya. Look at the image. Can you describe the situation? Work in group. You have 5 minutes. Here are some ideas to guide your discussion. Jadi kamu akan bekerja bersama temanmu di kelompok ya.
Kamu ada 5 menit untuk mendeskripsikan situasi dalam gambar ini. Nah, ini adalah guided question-nya untuk didiskusikan. Pertanyaan untuk didiskusikan bersama teman kalian sebelum kalian membuat teks deskripsinya. Kalian jawab aja pertanyaan ini, lalu jawabannya kalian bentuk dalam paragraf. Begitu ya. What was the weather like that day? Bagaimana sih cuacanya? Lalu, where were they going? Where were they going? Mereka mau pergi kemana sih? How are they feeling? Perasaan mereka seperti apa sih? Bisa dilihat gambarnya, mereka senyum kayaknya ya, excited mungkin gitu ya. What had they done before calling the taxi? Apa sih yang telah mereka lakukan sebelum mereka telepon taksi? What were they doing when the taxi arrived? Apa yang mereka lakukan ketika taksinya datang? Nah, kalian bikin kalimatnya, perhatikan tenses yang sudah Miss jelaskan tadi ya. Apakah menggunakan past tense, past continuous tense, past perfect tense, atau past perfect continuous tense. Oke, diperhatikan lagi pertanyaannya dan jawab pertanyaan ini. Jawabannya kamu bentuk dalam paragraf. Nah, ini adalah contoh jawabannya. Kamu bisa kreasikan sendiri setelah ini ya. Nah, ini adalah sample answer-nya. Here's the model short story based on the picture on the left. It was a sunny spring morning in New York. Chad and Noah were going on their dream trip to Europe. Jadi mereka ini mau pergi ke Europe. They had been planning it for years. They were so excited that the day had finally come. They had called a taxi to take them to the airport, and they were waiting for it on the sidewalk when it arrived. Their adventure had finally started. Nah, ini contohnya. Nah, silakan kalian kreasikan bersama teman kelompok kalian ya. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Have a great day everyone. Bye.